Halo, Bujang. Terima kasih banyak telah mengklik video ini. Dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini, Uzumaki Film bakal meringkas anime yaitu anime Chainsaw Man yang dirilis pada tahun 2022. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga nih, kalau anime ini aku jadiin beberapa part karena animenya masih ongoing sob. Sebelum masuk ke alurnya, biasalah jangan lupa jempula dulu biar warna biru atau putih dan pinjat warna merah yang bacaannya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah, swear. Yaudah, kita langsung ke alurnya. Cerita dimulai dengan di dalam mimpi seorang bocah laki-laki bernama Denji. Ia sedang berada di sebuah lorong yang menuju sebuah pintu misterius. Tapi saat inginnya membuka pintu, ia terbangun dari tidurnya. Denji langsung bersiap pergi bersama anjing gergajinya yang bernama Pochita untuk bekerja membunuh iblis. Di perjalanan, ia mengingat sisa utang-utangnya yang membuat ia harus menjual satu ginjal dan satu matanya sendiri untuk lunasi sebuah utangnya. Begitu ia sampai di tujuan, Denji kemudian langsung prepare dan menyerang iblis tomat di sana menggunakan Pochita sebagai senjatanya. Setelah Denji membunuh iblis itu, datang seorang kakek-kakek yang membayar Denji sebagai pembunuh iblis. Kakek itu berkata akan memberi bayaran 400 grand ke Denji. Namun, si kakek itu memotong banyak bayaran yang seharusnya diberikan ke Denji. Dan Denji hanya menerima 170 grand. Setelah dari membunuh iblis tadi, Denji dan Pochita pun jalan pulang ke rumahnya. Ia menghitung sisa uangnya yang telah ia pakai untuk keperluan dan utang lainnya. Lalu ada seorang supir si kakek itu melihat Denji yang sedang melewatinya. Sang supir pun bertanya ke si kakek tentang Denji. Setelah itu, sang supir mengambil Denji dan menawarkan jika Denji memakan rokok miliknya, ia akan diberikan 100 yen. Lalu dengan excitednya, Denji menerima tawaran itu dan langsung memakannya. Sang supir pun tertawa, lalu memberi Denji uang dan pergi meninggalkannya. Sesampai Denji di kamarnya, di sana ia hanya memakan satu roti bersama Pochita. Dan Denji punya keinginan untuk memiliki kehidupan yang normal. Jika ia boleh bermimpi, Denji ingin memeluk cewek sebelum ia mati. Waduh, saat banget ini coy, si Denji ini. Cerita lalu flashback ke masa kecilnya. Di sana ia sedang berada di depan kuburan ayahnya. Dan si kakek menyuruh Denji untuk bisa mendapatkan 700.000 di esok hari. Tak peduli ia mengemis atau melacur. Jika Denji tidak bisa, si kakek akan menjual organ milik Denji. Setelah itu, kakek itu pun pergi. Denji mendengar suara gergaji dekatnya, yang ternyata adalah iblis. Denji pun sudah pasrah untuk mati di saat itu. Namun, iblis itu sedang terluka dan Denji yang melihat itu menyuruh iblis itu untuk menggigit tangannya. Karena dengan darah, iblis itu pulih kembali. Tapi darah yang diberikan Denji tidaklah gratis. Itu sebagai kontrak bahwa iblis itu harus membantunya juga. Lalu Denji pun terbangun dari tidurnya karena lapar. Padahal ia sudah menyiapkan mimpi indahnya. Tapi tiba-tiba Denji mengalami batuk darah. Ia mengingat ibunya yang sudah meninggal karena hal itu juga. Lalu datang si kakek memanggil Denji dari luar untuk bekerja. Dan Denji dibawa ke sebuah tempat terbengkalai oleh si kakek. Setelah mereka di sana, si kakek menghentikan jalannya. Ia berterima kasih ke Denji karena ia patuh seperti anjing. Namun, ia membenci bau anjing. Kemudian Denji dan Pochita ditusuk dari belakang oleh seorang zombie. Si kakek itu ternyata adalah bawahan dari sosok iblis di sana, yang bernama iblis zombie. Denji yang sekarat mengutamakan dirinya untuk pergi dari tempat itu. Namun, saat ia sedang menghindar kejaran zombie, para zombie itu berhasil menebasnya dari belakang. Mereka lalu mencincang tubuh Denji hingga mati. Kemudian, tubuh Denji pun dibuang ke tempat sampah dengan kondisi sudah terpotong-potong. Dan dari mulut Denji mengeluarkan aliran darah yang mengalir ke mulut Pochita. Karena ia masih bernyawa, Pochita pun mengisap darahnya itu. Lalu flashback cerita dari Pochita. Ia dipanggil oleh Denji untuk bekerja memotong pohon bersamanya. Lalu Denji berkata ke Pochita bahwa suatu saat nanti dirinya mungkin akan terbunuh saat melawan iblis. Dan Denji khawatir dengan Pochita setelah itu. Dan jika Pochita bisa mengambil alih tubuhnya, Denji akan memberikan tubuhnya. Lalu tubuh Denji satu persatu menyambung dan Pochita menyatu dengan tubuh Denji. Setelah itu Denji terbangun di alam bawah sadarnya. Dan ia berbicara dengan Pochita.
Pochita mengambil tubuh Denji karena ia suka mendengarkan soal mimpinya. Dan hal ini menjadi sebuah kontrak bagi Pochita dan Denji. Pochita memberikan jantungnya dan sebagai gantinya Denji harus menunjukkan mimpinya kepada Pochita. Waduh, Pochita ini so sweet banget cuy. Asli. Denji pun terbangun dan Pochita sudah menyatu dengan tubuhnya. Iblis zombie yang melihat Denji masih hidup langsung menyuruh para zombie untuk memakannya. Kemudian Denji pun menarik tali di dadanya dan para zombie itu menerkamnya. Iblis zombie itu pun mengira Denji sudah mati. Namun dia terkejut saat melihat para zombinya tiba-tiba tercincang. Dan Denji sudah berubah. Denji saat itu langsung menerjang mata iblis itu hingga terluka. Dan membelah dua tubuh iblis zombie itu. Denji pun juga membunuh sisa-sisa zombie di sana hingga matahari terbit. Lalu, datanglah 3 orang yang menghampiri tempat itu. Namun mereka sudah keduluan oleh Denji. Salah satu wanita dari 3 orang tadi melihat dan menghampiri Denji. Denji yang lemas meminta untuk memeluknya karena ia akan terjatuh. Setelah dipeluk, lalu Denji kembali ke versi manusianya. Wanita itu saat itu memberitahu jika ia adalah seorang pembunuh iblis. Dan ia memberi 2 pilihan. Ia bunuh Denji sebagai iblis atau menjadi peliharaannya sebagai manusia. Jika Denji memilih untuk dipelihara, ia akan memberikan Denji makanan yang lezat. Lalu Denji pun memilih pilihan yang kedua. Kanjut. Di saat mereka berada di jalan, perut Denji sangat kelaparan. Kemudian wanita itu pun menanyakan namanya. Dan ia juga memberitahu kepada Denji bahwa ia harus mengiyakan apa yang disuruhnya. Dan ia tidak menerima perkataan tidak, karena anjing yang tidak berguna akan dimatikan. Mereka pun pergi untuk sarapan. Dan wanita itu memberikan jasnya ke Denji karena ia terlihat mencolok. Sesampai di sana, Denji dan wanita itu pun memesan makanan. Tetapi Denji tiba-tiba terjatuh ke opai wanita itu. Waduh. Denji meminta maaf karena ia kekurangan darah setelah berubah menjadi iblis. Wanita itu pun mempercayai Denji. Ia bisa mencium bau iblis dan manusia di dalam tubuh Denji. Dan tak lama, Denji terjatuh lagi. Lalu Denji terbangun di pangkuan wanita itu. Dan Denji memilih untuk disuapi oleh wanita itu. Denji terlihat sangat seperti anjing. Denji pun saat itu bertanya nama wanita itu. Dan namanya adalah Makima. Denji juga bertanya tentang pria idamannya. Dan Makima menjawab pria idamannya adalah seperti Denji. Saat jalan menuju markas pemburu iblis, Denji masih kepikiran apa yang Makima bilang tadi. Ia pun akhirnya menyukai Makima, bahkan saat ia sudah di markas. Denji masih kepikiran hal itu, dan ia membayangkan jika ia bisa jadian dengan Makima. Ia bisa melakukan esek-esek dengannya. Saat sudah di ruang kerja Makima, Denji diberi seragam untuk memulai kerja. Kemudian Makima langsung mengenalkan partnernya untuk Denji, yang bernama Aki. Denji mengira ia akan bekerja bersama Makima, dan Aki pun menyeret Denji untuk pergi berpatroli. Saat itu Makima pun berkata ke Denji, jika kerjanya bagus, ia akan bisa bekerja sama dengan Makima. Dan ia juga menyemangati Denji yang tadi sedikit kecewa. Aki dan Denji pun berpatroli keluar. Denji terus membahas tentang keinginannya untuk memiliki Makima yang membuat Aki kesal. Ia mengajak Denji ke sebuah gang kosong dan menghajarnya hingga babak belur. Saat Aki sudah merasa puas menghajarnya, ia lengah dari Denji. Denji pun langsung menendang peler Aki hingga Aki Denji pun saat itu langsung menendang otong Aki hingga Aki terjatuh, kesakitan dan pingsan. Denji dan Aki pun balik ke kantor Makima dengan dibantu jalan oleh Denji. Ia mengatakan otongnya Aki telah diserang oleh iblis peler. Makima terlihat senang melihat keduanya yang terlihat akrab dan ia menempatkan Denji di tim Aki. Tim ini sebuah uji coba yang dibuat Makima yang beroperasi secara berbeda. Ia menjelaskan ke Aki tentang Denji yang merupakan setengah iblis setengah manusia dan Denji akan memperlakukan khusus. Tapi jika ia berhenti atau tidak patuh, ia akan disingkirkan sebagai iblis. Dan yang berarti Denji akan bekerja sampai mati. Lalu mereka berdua pun pergi ke apartemen untuk tinggal bersama. Karena Aki memiliki tugas untuk mengawasi Denji. Saat di jalan, Denji pun mempertanyakan tentang kebaikan Makima yang membuatnya sedikit ragu. Dan Aki pun meyakinkan bahwa Makima adalah orang yang baik karena ia penyelamat Aki. Denji pun merasa ia ingin memeluknya lagi. Dan hal itu membuat Aki kesal lagi. Setelah sampai, Aki tercengang melihat Denji makan roti selai yang sangat berantakan. Ia juga terlihat heran dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang Denji lakukan. Di esok harinya, mereka berdua pergi setelah mendapatkan laporan adanya manusia iblis di suatu rumah. Setelah di sana, mereka berdua akan mengurusi hal itu. Dan mereka menuju suatu kamar yang di dalamnya ada manusia iblis. Setelah ketemu, Aki menyuruh Denji untuk berubah menjadi iblis untuk membunuh manusia iblis tersebut. Dan saat manusia iblis itu ingin menyerang, Denji hanya menggunakan kapaknya untuk menebas kepala manusia iblis itu. Aki pun bertanya ke Denji kenapa ia hanya menggunakan kapaknya.
Dan Denji pun menjawab, Denji melakukan itu karena ia ingin membunuh tanpa rasa sakit. Aki yang mendengar itu langsung mendorong kepala Denji ke kaca dan mengatakan bahwa keluarganya habis karena iblis. Maka dari itu, ia sangat ingin iblis mati dengan sangat menderita. Aki pun pergi meninggalkan Denji. Dan Denji melakukan itu karena hanya ingin majalah porno tidak terkena darah. Denji mengambil majalah porno itu dan ia teringat kata-kata Pochita. Denji saat itu merasa sudah sempurna mimpinya terwujud, tapi ia merasa ada yang kurang. Dan teringat dengan Makima yang membuatnya ingin memegang opainya. Waduh. Denji saat itu menemukan keseriusannya dan tujuannya adalah opai. Kemudian Makima langsung bertanya setelah Denji bilang itu. Denji saat itu tak sadar bilang itu saat mereka sedang berkumpul. Makima pun memberi partner untuk Denji dalam patroli dan menjalankan misi kecil. Ia adalah seorang manusia iblis. Lalu datanglah manusia iblis itu yang bernama Power. Denji yang melihat itu langsung mengomentari Power yang menjadi pemburu iblis. Tapi setelah melihat opai Power, Denji saat itu membiarkannya dan terlihat sangat senang. Makima pun memasukkannya ke tim Aki. Dan ia memberitahu jika timnya itu adalah uji coba yang jika tidak memberi hasil, mereka akan dibubarkan dan mereka tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. Kemudian Denji dan Power pun pergi berpatroli ke tempat sepi. Karena tanda Power yang terlihat mencolok, walau sedikit rewel perlakuannya ke Denji, ia memikirkan bagaimana ia bisa meraba opai Power. Power menyembuhkan dirinya karena para iblis tidak muncul karena takut kepadanya. Kalau mereka tidak ada hasil yang bisa mereka tunjukkan, bisa-bisa jadi mereka akan dipecat. Dan Denji teringat saat pertemuan tadi. Ia dijebak Aki supaya tidak ada kontribusi dalam membasmi iblis bersama Power. Tiba-tiba Power mencium bau darah yang membuatnya langsung lari pergi. Saat itu terlihat salah satu anggota pembasmi iblis sedang melaporkan adanya iblis. Power langsung terjun menerjang dengan palu besarnya yang terbuat dari darahnya, menghancurkan iblis itu. Setelah kejadian sebelumnya, Makima mendatangi mereka berdua dan menegur karena itu bukan bagian mereka yang bisa membuat mereka ditahan. Makima juga menyuruh Denji mengontrol Power, karena sebelum ia menjadi manusia iblis seperti sekarang, ia adalah iblis darah yang cepat hilang kendali. Mungkin ia tak cocok menjadi pemburu iblis. Setelah mendengar itu, Power langsung menyalahkan Denji yang memintanya untuk membunuh iblis tadi. Mereka berdua pun langsung cecok karena tuduhan-tuduhan. Saat itu Makima pun menyuruh mereka tenang dan cuma ingin melihat kinerja mereka berdua. Denji malah salvo ke arah opainya Power. Saat mereka berdua sedang di tempat vending mesin, Power bertemu dengan seekor kucing dan Denji yang sedang meminum jus. Memikirkan jika terus membuat masalah, ia tidak bisa minum jus itu lagi. Lalu Power bilang jika ia membenci iblis karena telah menculik kucingnya yang bernama Nyanko. Sebelum ia merebut kembali kucingnya itu, ia ditangkap oleh Makima. Dan demi menyelamatin Nyanko, ia rela memihak manusia. Saat itu Denji merespon bodoh amat dengan kucingnya. Tapi kalau ia bisa memegang opai, ia bisa melakukan apa saja. Lalu Power menawarkan jika ia nyelamatin Nyanko, Denji bisa meraba opainya. Waduh, Denji langsung sangat bersemangat dan ia akan membunuh iblis itu. Kemudian mereka berdua pun langsung pergi menuju tempat iblis itu. Di dalam tram, Power bilang ia tahu di mana Nyanko berada dan hanya Denji yang bisa melawannya. Denji malah salvo liatin ke opainya si Power. Dan dia bercerita tentang Pochita yang sudah mati. Setelah ia mendengarkan itu, Power berkata itu sebuah penghibur yang menyedihkan. Denji malah salvo ke opainya lagi dan mengiyakan Power. Pindah ke markas. Makima melihat sedang menghadap para atasan. Ia pun ditanya tentang kinerja anjing-anjingnya. Dan ia berkata ada sesuatu yang menjanjikan dan satu yang menarik dari anjing yang baru ia pungut. Setelah itu, Aki membicarakan Denji yang membuat Makima tertarik. Dan ia menjelaskan ia tertarik karena Denji bisa merubah menjadi Chainsaw Man. Kembali ke Denji dan Power. Mereka berdua telah sampai dan menuju rumah kosong di tengah ladang. Saat itu Denji bilang ogah untuk berubah menjadi Chainsaw Man. Tapi si Power nggak percaya. Saat mereka sudah mendekati rumah itu, Power menghentikan jalannya. Dan Denji sudah sangat curiga. Ia langsung refleks menyerang Power dan Power juga langsung memukul kepala Denji hingga pingsan. Kemudian Power pun menyeret Denji ke rumah kosong itu. Di sana sudah ada iblis yang menunggu Power untuk kembali membawakan manusia. Itu adalah Bad Devil. Bad Devil itu pun menggenggam Denji dan meremas hingga Denji mengeluarkan darah untuk diminum oleh iblis itu. Tapi setelah diminum, Denji dilempar karena rasa yang menjijikkan. Dan luka dari iblis itu langsung pulih. Kemudian iblis itu ingin segera memangsa manusia lain sebagai cuci mulutnya. Di sisi lain, Denji yang masih hidup sangat kesal melihat Power yang telah menipunya.
Power minta ke Bad Devil untuk balikin Nyanko. Tapi karena Power membawakan manusia menjijikan, Bad Devil itu malah menelan Nyanko. Cerita lalu flashback masa lalu Power yang pertama kali bertemu Nyanko. Ia selalu ditemani di tempat itu oleh Nyanko. Lalu muncul Bad Devil yang datang mengambil Nyanko sebagai sandarannya sampai Power membawakan manusia balik ke timeline awal. Power yang melihat Nyanko ditelan, ia merasakan apa yang Denji rasakan. Lalu Bad Devil itu juga menelan Power yang membuatnya merasa kuat. Lalu Bad Devil itu pun terbang menuju kota untuk cuci mulut. Kemudian Denji bergelantungan di kaki Bad Devil tersebut. Denji pun meminum darahnya dan meminta untuk mengembalikan opainya. Saat Denji digenggam oleh iblis itu, Denji menarik tali di dadanya. Setelah itu Denji pun langsung berubah dan seketika tangan Bad Devil itu terputus yang membuatnya mereka jatuh di dalam gedung perkantoran. Kemudian Denji langsung menyuruh seorang wanita di sana untuk pergi dari sana. Bad Devil itu pun heran apa maunya si Denji ini. Dan Denji berkata ia ingin membelah perutnya dan meraba opai. Ia langsung memukul Bad Devil itu hingga mental keluar. Kemudian one by one pun terjadi antara Chainsaw Man versus Bad Devil. Saat Bad Devil melemparkan mobil ke arah Denji, gergaji di tangannya hilang karena kurang darah. Lalu Denji melemparkan balik mobil itu dan pengemudi mobil itu sempat keluar. Mobil itu pun meledak di muka Bad Devil. Ia menyerang balik dengan mengeluarkan gelombang suara ke arah Denji. Saat Bad Devil itu ingin memakan pengemudi tadi, Denji kembali ke mode Chainsaw Man-nya dan menyerang Bad Devil itu. Ia memotong tangan Bad Devil itu sekaligus membelah perut Devil hingga mati. Dan cerita pun sampai di sini dulu. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget nih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Dan support channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya, biar tahu kalau aku upload video baru plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa next video dan sayonara, buja.